Akyong di hari yang sial. Di pagi hari yang indah, Akyong lagi asik menyantap makanan kesukaannya, yaitu mie ayam, di warung langganan sebelah masjid. Setelah merasa kenyang, Akyong kemudian berdiri dari duduknya untuk beranjak pulang menuju rumah. Dalam perjalanannya, pulang menuju rumah, tadi sangka-sangka tiba-tiba Akyong terkena musibah, yaitu Akyong tertabrak mobil yang sedang ugal-ugalan karena saat itu pengemudinya sangat mabuk berat. Kejadian tersebut mengakibatkan Akyong jatuh ke jalan. Banyak luka berat, namun hebatnya Akyong masih bisa sadar walaupun banyak luka. Saat itu Akyong harus dirawat di rumah sakit dan menunggu hingga sampai benar-benar sembuh. Saat sudah keluar dari rumah sakit, Akyong langsung pulang ke rumah. Tapi sebelum ia pulang ke rumah, dia membeli sepatu terlebih dahulu karena Akyong tidak ada sepatu lagi saat kejadian tersebut. Akyong ke toko, lalu sesampainya di toko itu, Akyong mulai melihat-lihat dan bertanya merek dan jenis sepatu serta harganya. Namun lagi-lagi nasib sial menghampiri Akyong. Saat melihat isi dompetnya, ternyata tidak ada satupun merek sepatu dan harganya yang sesuai dengan isi dompetnya. Dengan perasaan yang sangat terpaksa, Akyong pun melanjutkan perjalanannya menuju rumah tanpa menggunakan sepatu. Akyong melintas di masjid dan melihat banyak sepatu punya orang-orang yang sedang sholat berjamaah. Kemudian tanpa berpikir panjang, Akyong langsung mencuri sepatu yang paling bagus yang ada di masjid tersebut. Malangnya nasib Akyong saat mengambil sepatu sang pemilik itu, sang pemilik langsung mengetahui kalau sepatunya sedang diambil oleh Akyong. Akyong pun dikejar-kejar oleh pemilik sendal tersebut, kemudian membawa Akyong ke kantor polisi atas tindakan kriminalitas yang telah dilakukan oleh Akyong. Setelah dilakukan penyelidikan, Akyong kena sanksi pasal pencurian. Lalu kasusnya disidangkan 1 pekan kembali. Malang banget si Akyong, hanya perkara sepele saja dapat ia masuk ke ruang persidangan. Akhirnya tiba juga hari persidangannya. Akyong berada di tempat duduk tersangka dengan muka yang tertunduk. Kata hakim, "Baiklah Akyong, umur 23 tahun, saudara ternyata ketahuan mencuri sepatu seharga Rp80.000. Oleh sebab itu, Anda akan dikenakan sanksi 12 tahun penjara." Lalu Akyong kembali berbicara. "Loh Pak, ini tidak adil bagi saya. Mengapa hukuman saya lebih berat daripada hukuman koruptor?" Lalu hakim menjelaskan kepada Akyong bahwa ia mencuri sepatu dan merugikan seseorang dengan nilai senilai Rp80.000 saja. Kemudian para koruptor melakukan korupsi uang senilai Rp2 miliar, dan itu sama saja merugikan 200 juta rakyat Indonesia. Nah, bila dihitung-hitung, koruptor cuma bisa rugi Rp10 saja. Dan masing-masing orang, dengan begitu kerugian yang dilakukan oleh Diwan lebih besar dari aksi yang dikerjakan oleh para koruptor. Sekian dari saya, terima kasih.